You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukawadi, kembali bersama saya Mr. Popo di podcast Do You See What I See. Kali ini kita kedatangan tamu yang ramai sekali, istimewa. Wow. Terima kasih sudah datang Sultan, Mbak Fani, Mbak Aura. Halo. Sama-sama. Karena hari ini kita akan sedikit ngobrol tentang film yang mereka bintangi gitu, yang akan segera tayang di bioskop terdekat. Dan ini sebenarnya sebuah film yang waktu Do You See What I See tayang, saya udah ngobrol sama Mas Awi tentang film ini gitu ya. Karena film ini diangkat dari sebuah short movie yang kalau nggak salah menang beberapa penghargaan juga ya. Betul. Dan kalau teman-teman penasaran sebelum nonton ini, silakan nonton short movie-nya. Kalau nggak salah durasinya sekitar 9 menitan. Iya. Dan ceritanya berjudul Sebelum 7 Hari. Ya, Sebelum 7 Hari. Soalnya ada film lain yang judul Sebelum 7 Nggak Hari. ada ujungnya tapi yang nggak ini ada ya. ujungnya ya. Tapi Jadi beda sekali secara beda ya, sekali. secara premis dan lain-lain kan beda. Nah, kita akan bahas film itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat short movie-nya, mungkin teman-teman kalau udah selesai nonton tadi, short movie-nya nih kayaknya Indonesia banget lah gitu ya. Sesuatu yang budaya banget. Tapi ya banyak yang bilang kalau dalam kepercayaanku misalnya Muslim gitu kan, biasanya kan memang ya kita nggak boleh percaya kalau itu arwah gitu segala macam. Ya udah meninggal ya udah meninggal. Tapi ada juga yang memang ini kerjaannya para dedemit yang memang memanfaatkan momentum-momentum kayak gini untuk godain orang gitu ya, godain. Dan ini banyak sekali kalau dengerin podcast Do You See What I See. Bahkan saya juga pernah nih ketika nenek saya meninggal dulu. Ini aku cerita horor duluan. Nggak apa-apa. Jadi pas Kita nenekku suka. meninggal di Salatiga, pernah gitu ya. Jadi entah nggak sengaja atau gimana tidur bareng. Jadi kan kalau orang Jawa meninggal tuh kan semua keluarga datang. Terus waktu itu aku gitu. Tapi begitu bangun, foto nenekku tuh ada di depan muka gitu. Oh ya? Tidur, itu lagi tidur di bawah. Tiba-tiba kok foto ditaruh di bawah. Dan ada, kalau orang Jawa itu kan ada kepercayaan nggak boleh ditinggal kalau meninggal hari Senin lah segala macam. Iya, Jadi iya. ada yang jagain bener-bener gitu karena dimakamkan baru hari berikutnya yang kayak gitu-gitu loh. Ya itu orang-orang Jawa zaman dulu ya. Betul. Tapi ya itu sekali lagi cerita mengenai Sebelum 7 Hari ini lekat dengan terutama mungkin orang Jawa ya. Betul, karena Betul, kita betul. sendiri di sini sebenarnya belajar bahasa Jawa pada akhirnya. Oh, jadi ada latar itunya ya. Iya, ada Oke, latar oke. budaya Jawanya gitu. Yang akhirnya mengharuskan kita untuk sesekali berbahasa Jawa walaupun nggak full ya. Tapi kalau di sini aku berperan sebagai Anggun. Anggun tuh mostly sih bahasanya Jawa semua. Nah, gitu. Anggun ini kan nggak ada ya di short movie. Boleh Betul. diceritain dulu nggak satu-satu nih Mbak Fani? Sebagai Anggun itu di situ siapa? Sebenarnya Anggun tuh ada di short movie. Oke. Iya, tapi mungkin tidak terlihat Oke. Oke. gitu. Jadi memang dia adalah seorang ibu yang memiliki 2 orang anak Oke. yang pada akhirnya itu ketika anak-anaknya kembali ke kampungnya itu memberikan kejutan-kejutan yang tidak terduga dan misteri lah gitu di kampung halamannya gitu sih. Itu yang baru bisa diceritain, tapi sebenarnya Anggun itu siapa sesungguhnya dan ngapain dan apa motivasinya melakukan hal-hal tersebut itu baru bisa kita tonton pada saat nonton filmnya nanti di tanggal 23 Oke. Januari. Di trailernya muncul gak sih? Di trailer muncul Muncul loh. deh. Kamu nggak lihat aku, Oh, Mr. lihat dong. Popo? Ya belum nonton trailer nih kayak. Mr. Popo, aku awalan Mr. Popo. Iya, benar. Tapi nggak tahu ini Anggun gitu. Nggak make up soalnya si Oh, Anggun. Iya benar-benar. Gitu. Oke, kalau Mbak Aura di film ini berperan sebagai siapa? Basically- Ibu bukan? Bukan. Nyai. Nyai Rukmosoro. Oh, ada gitu. karakter bernama Nyai. Iya, dia sih basically nagih utang sih. Dia rentenir ya. Besti. Debt collector. Iya, kita bestie. Bestie. Tapi karena yang ini telat bayar angsuran jadi dia marah gitu.
gitu. gitu sih. Hanya di situ aja yang Hanya boleh di situ diceritain? aja karena Oke. itu ntar nge-spoil. Iya, nge-spoiler. Ceritanya Tapi, ya, iya, gitu. dari alam lain lah sebenarnya gitu. Oh, I see. Jadi Iya. ada dealing-dealing tertentu. Do you see what I see? Iya, iya, Ya, iya. so bener masuk. Masuk. Kalau Sultan, Iya. Sultan apa manggil aku apa? Sultan atau Sultan? Sultan, apa aja? Apa aja? Oke. Mm-mm. Oke bro. Asik bro. Tadi ngobrol ternyata masih kelas 6 SD dan Iya. jadi peran utama juga ya. Maksudnya di Betul. film ini ternyata senternya tuh ada di Sultan sebagai Hanif sama Mm. kakaknya ya, Mm-mm. Bian ya. Mhm. Di short movie kan juga ada karakter Bian. Di situ seperti apa karakter si Hanif itu sendiri? Hanif karakternya apa ya? Gimana? Jahil kah? Apa Iya. baik kah? Gimana? Hanif nih karakternya jahil, Mm-mm. suka ngevlog. Oh, Dan- nanti ngevlog di situ. Iya, berarti. ada adegan ngevlognya. Oke. Hmm. Ini film horor keberapa kamu sebagai Hanif ini? Udah pernah main film horor sebelumnya? Pernah. Oh, pernah. Aku emang lebih sering horor. Oke. Hmm, Emang kamu horor banget ya anaknya? parah. Lebih horor mana sama dia yang jauh di sana? Tahu aja. Oh bener, udah mulai nih. Jadi gimana kalau menurut Sultan kan horor yang dimainkan sama anak kecil ya beberapa kemarin juga ada ya. Hmm. Mm-mm. Nah kalau di film ini kamu sebagai karakter anak kecil tuh kayak gimana sih? Gimana ya? Kan berharap juga kalau misalnya yang main anak kecil kan nanti teman-teman yang seusia kamu kan banyak yang nonton juga kan. Mm-mm. Apakah seru nih? Ini film ini tentang petualangan nggak sih? Kan biasanya beberapa film-film yang lain ya mungkin dari MD juga ada yang pertemanan. Ini kan ceritanya tentang kamu sama kakakmu kan. Hmm. Di situ apakah kamu dikejar-kejar terus harus ngapain mencari solusi atau gimana? Wah itu seru tuh. Atau kamu ngevlog aja nanti ada neneknya. Nggak ada satu adegan. Aku jadi ceritanya punya mainan favorit gitu. Oke. Ya Hmm. ambulan, mobil ambulan gitu. Oke. Nah itu tuh mobil ambulannya hilang. Mm-mm, Nah mm-mm. pas proses mencari adalah teror-terornya. Oke. Jadi- Hmm. Jadi sebenarnya pada dasarnya kenapa 7 hari ini ternyata 7 hari ini 7 harinya mereka nih malah mendapatkan teror gitu. Dan Oke. terornya itu bergantian. Jadi nggak stop satu teror monoton itu aja, nggak satu teror berakhir ada teror lain, teror berakhir ada teror lain gitu Oke. sebenarnya. Tapi ini filmnya memang seperti kayak di short movie-nya kan, ada di satu rumah aja. Iya. Cuman di satu rumah itu maksudnya. Iya. Bahkan kalau di short movie-nya kan cuman terornya di kamar sama di ruang tamu kan Iya. sebenarnya gitu Tapi kan. karena ini kita panjang, kita nggak mungkin cuma di situ-situ aja. Iya makanya. Iya. Kan kita pengen ngebayangin kan kayak Iya. apakah cuman di sini terus ada teror ini jadi ceritanya jadi panjang apa nanti si Bian sama Hanifnya tuh jalan-jalan kemana gitu terus Hmm. Itu Jadi- boleh nggak ya? Tapi Iya oke sebenarnya masih rahasia. enggak secara set pasti kita meluas lah ya. Iya, 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 gitu. Kita udah sebut juga di beberapa tempat kan kemarin ada goa juga gitu, Iya. ada telaga yang jadi set gitu. Mm-mm. Terus rumah juga nggak di kamar aja tapi kemana-mana gitu. Jadi memang ya karena kebutuhan gambar dan juga kebutuhan durasi pastinya bukan hanya teror aja yang berbeda-beda tapi juga set yang berbeda-beda gitu. Untuk I see. mendukung kejadian juga kan Mm-mm, gitu. mm-mm. Dan kejadian itu kan bukan hanya teror ya, nantinya juga pasti ada karakter-karakter lain yang akhirnya membuat teror itu kayaknya bukan hanya sekedar teror nih, gimana Iya, cara iya. penyelesaiannya teror ini. Dalam cara penyelesaiannya teror pasti kan ada konflik-konflik lain juga gitu. Gitu. Kalau ya misalnya itu tadi ya dijelaskan. Nah ini kan short movie-nya mungkin secara premis cukup singkat ya. Ya, Nenek meninggal, mereka datang, betul. terus udah diganggu sama bukan diganggu ya, seperti ada penampakan ada Seorang si nenek. kursi goyang Goyang. lah. Ada juga nanti Kayak- kursi kayak gitu-gitu. goyang. Iya. Iya. Terus gimana sih pendapat kalian ketika teman-teman ini dapat peran ini, terus kerja bareng Mas Awi juga yang emang sering banget bikin horor. Mm-mm. Dan kalau oh ini filmnya pendek banget ya, terus dikembangin sedemikian rupa sehingga menjadi durasi cukup panjang. Gimana experience-nya? Hmm, Apakah aku dulu. oh gini, Boleh. Oke. oh gini doang gitu? Wow. Tentu tidak kan? Tentu tidak karena direkam. Iya.
Enggak, tapi direkam gak direkam juga pasti kita semua punya pengalaman sama serunya ya, sama senangnya dan sama bahagianya. Kalau kamu juga pasti kenal Mas Awi kan very detail Iya, iya, and iya. very perfectionist gitu. Betul. Jadi menurutku itu kepuasan tersendiri kita sebagai talent bisa mendapatkan pemimpin di lapangan yang seperti itu. Gitu. Karena mencari kesempurnaan kan susah, tapi kan Betul. kita butuh di push gitu bisa ngedapetin kesempurnaan. Tapi kalau ditanya lagi gimana rasanya ketika mendapatkan short movie tersebut terus dipanjangin dalam bayangannya rasanya seperti apa? Ya kita nggak kebayang aja kalau ternyata ceritanya tuh bakal sebegitu serunya gitu pas dibaca. Aku pertama kali ditawarin peran itu kan sebenarnya ada 2 peran yang ditawarin, Tari sama yang jadi ibunya dia namanya Tari. Oke. Kemudian Anggun, dan pada saat cast itu aku memerankan dua peran. Ada satu scene itu di mana jadi Tari dan Anggun itu ya sebenarnya bergantian, it's okay. Tapi di situ pada saat cast itu aku harus memerankan 2 peran tersebut. Jadi kayak sulit lah ya, karena Anggun sama Tari itu bener-bener berbeda banget secara karakter gitu. Oke. Mirip tapi berbeda lah gitu. Ya. Jadi ada kesulitan di situ. Nah itu aku sebenarnya happy sekali karena menurutku ini ceritanya tuh nggak biasa. Berbedanya kenapa bukan hanya dari terornya aja, tapi sebenarnya kan the main talentnya kan kayaknya kayak lebih serem kalau anak yang ditakut-takutin gitu rasanya di kepala, ya nggak sih? Ya kan kalau anak kecil sama horor tuh kayaknya makin gitu rasanya gitu. Terus motivasinya sendiri itu berbeda ya, bukan cuma buat nakut-nakutin dan lain-lain itu menurutku. Dan yang lain juga Mas Awi itu kita tahu filmnya pasti bagus gitu. Iya, Kalau soal betul jumlah sekali. penonton itu unpredictable lah ya. Iya. Tapi kalau secara teknis, pengambilan gambar, penggalian karakter, preparation itu pasti matang. Ketika ditawarin, nonton short movie-nya dulu apa langsung lihat skripnya dulu? Nonton short movie-nya dulu. Terus apa nih? Wah, pendek banget nih. Terus dapat skrip yang luar biasa grande mungkin jadinya. Terus jadi excited banget gitu. Iya, lebih seru skripnya Tentu sebenarnya. saja ya. Karena kita berimajinasi ya. Iya gitu, apalagi pas dapat karakternya kan Anggun dan Tari tuh di dua itu dikasih tuh aku baca, wah ini seru banget ya, udah kebayang gitu, ngebayangin ini setnya bakal kayak gini, pengambilan gambarnya mungkin bakal kayak gini, ngebayang-bayangin sendiri gitu. Jadi kalau buat aku pribadi pengalaman yang membuat aku sangat belajar dan istimewa lah gitu. Oke. Kamu? Aurel, oh ya, Apa? Sultan gimana? Iya kan waktu ditawarin nih main gitu. Masa gitu doang? Kan pasti kamu kan ada risetnya dulu ya. Terus kamu pelajarin filmnya, film pendeknya. Terus kamu baca skripnya. Terus menurutmu gimana waktu aku cuma nanya aja nih. Ketika kamu udah nonton film pendeknya terus baca skripnya, apa yang kamu dalam pikiranmu kayak apa? Hmm, Wah ini keren banget nih, bakal keren banget nih skripnya. Ceritanya bakal beda sama film yang lain gitu. ada 2 pikiran sih. Wah Apa betul. tuh? Bakal keren banget dan bakal capek banget. Kayaknya emang ada lari-larinya harusnya. Oh ini kalau kata anak-anak ada actionnya. Actionnya, oke. Gitu. Udah kebayang, berarti kamu kebayang capeknya dari sebelumnya? Udah. Duh gimana nih ya? Nanti ada scene tenggelam-tenggelamnya. Oh betul. Soalnya kan kalau di sekali. short movie-nya cuman tiduran aja di kasur. Oh tentu tidak. Ini Tentu jauh tidak. dari. Waduh, enggak. Nah pas ngelihat short movie-nya fan-fan aja. Pas ngeliat Oke. skripnya Nah lebih amazing kan Iya. Dek? Iya bener. Bener-bener kayak kalau dari aku sih kan ini kebetulan film pertama yang tayang di bioskop lah. Debutnya loh. Debut. Yeay. Aku mau minta Mas Awi. Gitu. Jadi pas ditawarin, wah Mas Awi lagi kan, aku udah sering nonton filmnya dia juga dan skripnya menarik banget. Terus juga karakter dan perannya aku harus bener-bener yang riset karena mau dibawa kemananya kan kita perlu arahan juga ya. Karena si Nyai ini tuh memang karakter yang tricky lah gitu untuk aku sebagai sosok manusia kan gitu. Jadi ya sangat tertantang lah, ditambah lagi ya kalau tadi Kak Fani backgroundnya dari story-nya, dari apanya. Kalau aku tuh memang happy karena kita kru cast semua tuh hangat gitu di lokasi. Jadi udah kayak keluarga ya. Iya bener. Iya udah kayak keluarga. Jadi pas wrap juga hari terakhir kita kayak aduh besok udah gak standby ya, udah gak ketemu Sedih. ya. Berapa lama sih gitu. syutingnya?
sebulan ya kurang Sebulan, lebih. sebulan. Iya, sebulan ya. di Gitu. di Jawa sana. Iya. Oke. Betul. Mhm. Mhm. Biar mendalami ya. Iya. Kalian nanti berbahasa Jawa semua berarti? Enggak, aku enggak. Oh enggak. Tapi awalnya iya kan waktu pada saat reading ya. Waktu reading. Jadi Oke. ternyata pas saat reading kita semua berbahasa Jawa. Iya. Oke. Tapi pas direkam terus Pak Awi bilang ini takutnya nggak apa-apa biar gini aja Aura. Apa. Nggak apa-apa deh. Tapi pas saat udah direkam gitu kayaknya ini karena kan tujuannya buat seluruh Indonesia Iya, kan iya. gitu. Tapi kita tetap mau memunculkan kalau ini adalah background story-nya memang latarnya adalah budaya Jawa gitu. Jadi Oke. toh banyak orang Jawa yang ketika pindah juga bahasanya udah bercampur dengan bahasa Indonesia Betul, kan, tapi betul, logat-logatnya aja. Jadi kebanyakan kalau mereka-mereka campur ya, Dek ya. Mhm. Karena lahirnya juga di Lampung ceritanya. Oh iya. Yang Oh, lahirnya di Oke. Lampung. ini pinternya gitu. seneng Jadi udah deh. mix kan. Heeh. Jadi kan emang kalau di short movie juga dia pulang kampung kan sebenarnya, nemuin Iya. neneknya yang nggak pernah dia temuin. Mhm. Betul. Betul sekali, gitu. Ih cantik neneknya gitu. Oke, yang jadi nenek siapa sih? Nah, siapa sih? Saya nggak tahu. Harusnya neneknya datang ya. Harusnya. Aduh, agak merinding ya kalau itu ya. Serem ya. Serem gak sih ketemu nenek, nggak pernah ketemu nenek tiba-tiba ngeliat neneknya kayak gitu ya. Waduh. Terus kalau kita ngomongin tadi, kita kan sempat ngomongin budaya Mhm. budaya Jawa ini ada ya 7 harian segala macem. Betul. Jadi ada persepsi mitos kayak gitu segala macem. Dalam real life-nya teman-teman ini pernah experiencing kayak gitu nggak sih? Atau paling nggak pernah denger lah kejadian-kejadian aneh yang berkaitan dengan budaya Jawa yang masih orang-orang ya ada yang percaya, ada yang Ya. gitu. Kamu pernah? Aku kebetulan nggak tahu ya. Jadi mamaku tuh bilang aku sempet punya teman imajinari ya dibilangnya ya. Mungkin karena keluarga aku tuh orangnya lumayan logis juga gitu. Jadi pernah suatu saat mbakku tuh kayak nanya, ibu kayaknya anak ibu sering main sendiri deh di kamar gitu katanya. Oh enggak lah mungkin tuh paling imajinasinya dia doang. Terus akhirnya ketahuan sendiri sama mamaku, dibawalah aku ke psikolog kan ya. Ini anak gue takutnya skizo apa gimana gitu kan. Usia berapa itu? Usia SD lah kelas 1, kelas Oke. 2 gitu. Terus sering banget yang kayak udah ngomong sendiri terus lihat-lihat, mama aku ketemu ini tapi bentuknya aneh gitu. Waduh. Terus lumayan kebawa sih sampai akhirnya aku pernah kompetisi di Thailand kan. Terus? Heeh. Itu lagi pandemi, hotel lagi sering kosong dan emang udah cukup tua juga hotelnya. Karena 14 hari di kamar kan, jadi kita kayak udah gak bisa kemana-mana dong. Udah gitu, udahlah aku gak bisa tidur sekitar jam 2. Aku tuh nggak tahu jam berapa itu kedenger ada suara orang lagi mandi. Tapi kan aku lagi sendiri dan itu kan kamar karantina untuk COVID kan, jadi nggak mungkin ada orang masuk ke kamar aku gitu. Terus paginya aku buka pintu kamar mandi tuh kacanya kayak berembun abis orang mandi pakai air anget. panas, Iya. Terus aku yang di situ telepon manajerku kan, aku manggilnya ayah, ya ini ada siapa ya? Aku bilang di kamar kok bisa ada orang mandi, ada suaranya, terus juga tiba-tiba kacanya berembun gitu kan, aku jadi serem sendiri dan itu baru hari ke-8, which is aku masih punya 6 hari di kamar gitu kan. Terus besokannya lagi tidur diketok-ketok kacanya kan gak lucu ya, maksudnya itu lantai 20 something tapi ada Waduh. ketok-ketok kaca kan kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi ya dari situ aku kayak aduh deh aku kesini cuma mau mewakili Indonesia, aku udah gak mau lagi berurusan dengan hal seperti itu, jadi tolong. Dan ini kan di Thailand ya, maksudnya Lumayan banyak, kalau film horornya juga serem ya. di iya Thailand tuh. gitu. Jadi aduh udah deh tolong gitu, tolong jangan ganggu aku, cuman izin numpang tidur aja sampai ini karantina selesai gitu. Terus ya sering sih kayak kan dulu sering mudik juga kan ke daerah Jawa lah, nyamperin kakaknya mama kan. Terus jadi kita itu mau ke daerah mana gitu, bawa mobil, tapi selalu melewati pos yang sama. Selalu ngelewatin Pos yang muter-muter sama. maksudnya. Muter-muter berulang. Oh. Awalnya nggak nge nih, 2 kali nggak nge. Oh mungkin udah nyampe. Kan dulu belum ada Google Maps ya, belum ada Google Maps. Kita muter. Terus yang ketiga kali papaku ngeh nih, kok ini pos sama ya? Bentar, papa taruh botol dulu di dekat posnya. Taruh botol. Iya. Oh biar penanda jadi, gitu ya. Iya penanda. Oke kita muter lagi.
sampai lagi di pos itu botolnya masih ada. Hmm. Which is berarti kita Diputerin. diputerin di tempat yang itu kan. Terus Sampai akhirnya udahlah kita tunggu dulu di sini sampai matahari terbit karena itu udah 4:30, 4:30 itu. Sampai matahari terbit barulah kita Jalan. keluar, ya kita jalan ada gapura gitu. Ternyata di belakang tuh kayak kuburan-kuburan gitu. Nah dari situ aku kayak oh bisa ya ngalamin hal yang seperti ini di dunia nyata gitu. Dan yang terakhir aku ingat banget itu pasti orang tahu lah ya ada alun-alun, ada pohon 2. Daerah mana udah tahu lah ya pasti ya. Jadi kan mitosnya tutup mata kalau kita bisa lewatin kita bisa Yeah. ngabulin semua permintaan kan. Aku udah tinggal 2-3 langkah tiba-tiba kayak ada yang mukul loncat gitu dan ada rekamannya. Padahal nggak ada. Gak ada di kamera nggak ada, tapi aku merasakan itu dan besok paginya muka aku tuh kayak bengap gitu loh. Oh iya. Bengkak Oh kayak yang dipukul muka. muka kayak ditampar tapi kayak gede banget tangannya. Waduh. So aku teriak gitu kan, ini kenapa gitu kan. Dan ini biru kan, benar-benar biru. Ih, Besokannya serem kita langsung packing, kita pulang. Karena serem juga ya. Serem Maksudnya lah. kenapa? Ada bukti fisik gitu. Iya dan masih ada videonya kok kita simpan. Oke. Kayak tapi ya jadi bahan bercandaan jadinya kayak dipukul demit gitu. Ini masih percaya, aku pengen nanya, kamu kan generasi apa? Generasi Alpha ya? Alpha atau Gen Z? Gen Z sih Gen Z. sebenarnya. Cuman perbatasan. Asik. Nah, Kalau Asik. perbatasan oke. Kan masih kelas 6 SD. Maksudnya di tengah kehidupan kota yang rame gini. Kamu pernah gak sih ngalamin yang kayak gini-gini? Sebenarnya percaya gak sih? Ya kalau di Do You See What I See ya, rata-rata orang-orang yang cerita kan usianya 20 something sampai 30 gitu ya. Yang mungkin pernah tinggal di desa, di rumah kakeknya atau pengalaman-pengalaman dulu gitu. Kalau kamu sendiri, maksudnya kan berapa kali juga main horor dan pernah dengar-dengar cerita horor sendiri. Kamu pernah ngalamin atau mungkin orang terdekatmu sehingga kamu juga, horor tuh real gitu. Kalau aku sih sebenarnya nggak percaya. Cuman kata mama dulu aku bisa ngeliat. Waktu Mm-mm. masih kecil banget. Mm-mm. Dan aku pernah ngomong, mah ayo sini ketemu sama teman aku. Mm. Siapa? Kakek-kakek. Mm. Nggak tahu siapa. Cuman udah lupa, nggak ingat. Dan aku juga pernah ngeliat Kunti kayaknya. Mm. Waktu di lokasi syuting di jendela. Syuting apa nih? Bukan yang ini. Bukan. Mana Film monster. Film monster, oke. Monster. Pokoknya aku lagi break, lagi nungguin ngeset, Mm. lagi duduk di jendela sebelah sutradara, Mm-mm. ada nungguin gitu gini. Serem juga. Tapi aku di situ nangis, Heeh. nangis, Takut. Shock. takut. Itu kamu umur berapa? Atau kelas berapa? 10 lah, Wah belum Baru- lama belum dong lama ya. dong. Baru ya. Dan gak ada yang lihat selain kamu. aku doang. Oke. Yang panik aku doang. Mm-mm. Tuh nggak tahu sih, apa emang lagi apes aja pak. Tapi setelah itu Capean. dengan kamu syuting kayak gini, kamu nggak ngerasa, maksudnya karena kamu tadi gitu aja, jadi berani-berani aja. Ya udahlah bodo amat gitu. Aku kalau dia nampakin diri takut. Cuman Oke. kalau ada gangguan kayak barang jatuh, Oh ya udahlah ya. air Hmm. kebuka sendiri, ada yang diketawain, biasa aja. Karena ya anak-anak sekarang juga lebih logis sih ketimbang Iya. kita-kita Iya. yang udah berumur gitu Ya ya. kalau dulu kan Pasti kalau- jangan keluar maghrib-maghrib kan diculik kalau loh ada gitu. apa kan dulu kayak lebih ke hal-hal yang goib. Kalau anak-anak sekarang kayaknya apa sih itu paling gitu doang kan. Iya. Atau nggak posting di TikTok kali ya. Iya, malah direkam Iya. sekalian biar viral. Kalau Mbak Fani pernah ngalamin hal-hal yang di syuting ini Mistis. atau di luar gitu? Oh, kalau di syuting ini sih alhamdulillah enggak ya. Mm-mm. Cuman kalau dulu pernah dulu karena aku datangnya juga background sebenarnya sih percaya nggak percaya. Cuma kan Mm. kalau di aku kan background pendidikannya psikologi kan. Kalau Oke. hal-hal kayak gitu kan kita bisa anggap itu ada gangguan Betul, sebenarnya kan betul. secara mental. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang agama kan sebenarnya memang ada hal-hal gaib Betul. gitu. Mhm. Jadi aku ya percaya itu ada, tapi aku tidak meyakini itu selalu ada gitu. Tapi ada satu momen saat itu umur mungkin 20-an awal kali. Mm. Itu kan lagi kayak pengen taunya tuh tinggi ya kita sama segala macam gitu sama sesuatu.
Nah ada satu waktu aku pergilah sama teman-teman aku ke villanya temanku. Oke. Villa temanku ini ada di daerah Jawa Barat dan letaknya itu sebenarnya di bawah kaki gunung. Oke. Dan dia ini punya lahan tanah sampai ke atas gunung. Jadi kita bisa punya akses tuh sampai ke atas gunung Oke. gitu. Dan untuk ngelewatin itu semua, itu jalannya hanya setapak kayak bisa naik mobil tapi kirinya tuh jurang Oke. intinya. Lagi-lagi anak muda lagi pada penasaran, naiklah kita nih ceritanya rame-rame naik ke atas. Terus kalau kata kuncennya di sana, kalau sampai 3 kali ngelihat kayak kucing atau macan atau Oh ini setipenya mitosnya itu, gitu. ya balik ya gitu. Kuncen tuh udah Oke. ngomong, kalau sampai 3 kali ngelihat kayak gitu balik ya. Terus kita hitungin nih, sekali kita lihat di depan sih. Ini kucing yang sama. Iya. Terus jalan lagi 2 kali, 3 kali. Perempuan satu-satunya di situ, sisanya cowok semua takut dong kayak pulang. Ngapain di sini? Ngapain pulang. Takut dong ya kan. Kayak, enggak apa-apa nih, sok-sok berani nih semuanya nih laki-laki ya kan. Ini malam atau Malam, Oh, setelah malam, maghrib, oke. setelah Oke. maghrib, persis setelah maghrib. perkara pokoknya. juga ya? Masalahnya kenapa ke atas Sengaja. gunung malam-malam Iya, ya? sengaja cari perkara. Oke. Jadi memang backgroundnya nih keluarganya nih kejawen gitu loh. Oke. Gitu. Jadi kayaknya itu hal-hal yang biasa atau Sengaja mungkin mereka penasaran. menantang challenge ya Atau kayaknya. mau ngunjukin kali ya ke Iya, teman-teman. iya. Terus akhirnya kita udah pulang kataku, terus kayak nggak kata yang nyetir nih yang punya lahan, nggak mau, lanjutlah kita lanjut. Terus tiba-tiba nih aku dulu ya, aku duduk paling belakang, itu aku dengar suara Kunti lagi ketawa. Nggak pernah seumur hidup aku dengerin Kunti lagi ketawa. Itu lagi jalan cepat. Ini naik mobil kita semua. Iya, maksudnya mobilnya cepat. Iya, mobilnya cepat. Oke. Itu persis bener-bener suaranya tuh kencang gitu loh. Gitu bener. Aku nggak pernah denger kayak gitu sebelumnya. Terus aku diem kan. Terus nggak lama suaranya ngejauh. Oke. Diem dong. Terus akhirnya di depan aku temanku nih si gendut, dia bilang kan emang badannya gede, Iya, iya, iya. mengganggu ya. Dia bilang kayak, guys dengar suaranya nggak? Wah, berarti kan bukan aku doang dong yang dengar. Karena dia dengar. Tadinya aku pikir aku cuma Itu tersugesti. jendela kebuka. Ketutup. Oke. Guys denger nggak? Lah berarti kan bukan aku doang dong. Kalau udah dia denger, berarti mungkin semuanya pada denger, tapi pada takut ngomong karena takut nakutin satu mobil. Karena itu yang aku rasain. Jadi aku nggak mau ngomong, aku diam. Tapi karena dia ngomong kayak guys pada denger, terus aku bilang kayak iya denger. Itu suara apa? Udah semua berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Dalam ini semuanya satu beda-beda satu mobil berdoa, semuanya udah takut ya kan. Tapi lagi-lagi ini temen aku yang nyetir, dia udah nggak apa-apa, mungkin dia udah biasa atau kan ada kan yang memang kayaknya tuh udah sobi gitu sama makhluk lain. Sobi. Naiklah terus naik ke atas. Ini ceritanya aku udah baca ayat kursi nih, Allahu la ilaha illallah, kalau udah tutup. Terus aku buka mataku pas udah di atas gunung, jadi posisi lahan tuh udah datar gitu. Aku lihat satu pocong itu gede banget. Serius. Gede banget. Terus aku tuh tutup lagi. Terus guys itu ada pocong. Terus yang lain juga bilang iya pocong. Nah aku tanya sama orang setelah itu, katanya tuh pocong tuh emang seharusnya tuh besar kayak gitu. Gitu. Aku lihat bener-bener pocong tuh bukan yang kayak pocica Orang yang segede orang orang gitu ya. Itu bener-bener tinggi besar gitu. Terus udah sepanjang kita turun ke bawah lagi, aku udah tutupan aja. Nah itu temanku ada satu yang lihat, katanya ada satu cewek dan cowok kalau cewek kan berkebaya ya, kalau cowok tuh apa ya, kayak beskap gitu ya, warna hijau gitu, kayak dia masa di hutan ada orang kayak gitu, mau ngapain? Pre-wedding juga Malam-malam kan pula nggak gitu mungkin. ya. Udah malam ya. Iya, Pre-wedding. kayak set gitu, kayak ke arah ke mobil, terus dia jalan kayak kita ngelewatin itu semua gitu. Jadi aku bilang, wah ternyata beneran ada ya hal-hal. Wah, semua itu real sih. Iya, hal-hal kayak gitu tuh ada di tempat-tempat yang memang mungkin minim manusianya ya. Betul, Memang betul. ternyata kita tuh hidup berdampingan dengan jin lah. Gitu Oh, akhirnya. ajaib banget sih pernah ketemu pocong. Ngeri banget. Kenapa ya? Iya enggak, maksudnya Pernah nggak? enggak pernah. Mau nggak? Enggak lah, ngapain juga. Ya aku pernah sekali sih lihat sesuatu yang di luar nalar ya. Dulu aku sebelum bikin Do You See What I See kan pernah cerita kejadian di rumah ayah. Aku pernah tinggal di rumah ayah aku selama 4 tahun. Terus Cerita itu yang cukup viral waktu itu. gimana? Emang Boleh ceritain nggak? Oh ya, Kita belum dengar. Jadi Iya, iya, belum. kita akan cerita selama 4 tahun ya. Jadi emang tiap hari itu sampai kayak ngeliat kucing aja.
Udah biasa jadinya. Saking dulu rumahku di Jogja, rumah ayahku di Jogja itu Hmm. jadi satu base camp kan. Hmm. Base camp anak-anak Jakarta di Jogja. Hmm. Dari rame banget sampai nggak ada yang mau datang. Karena Buset. satu persatu ditampakin dengan cerita yang berbeda. Hmm. Tapi satu ya banyak yang aneh kayak misalnya dompet gini lagi telepon gitu. Ini bisa kena muka gitu. Brutak gitu. Nyerang dia. Iya, Wih. bisa nyalain Usil ya. api, bisa jadi orang, bisa ngobrol gitu. Tapi itu siapa? Bisa Eh, tahu nggak itu siapa akhirnya? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Maksudnya ya yang ada di rumah itu saking anehnya gitu rumah itu. Dan semua orang ngalamin. Jadi semua orang yang pernah datang ke rumahku itu pasti punya cerita. Jadi That's- nggak cuma sendiri ya. That's why dulu sebelum bikin Do You See What I See, cerita ini sangat viral sekali. Hmm. Belum jadi film sih. Belum. Udah Mas deal, Awi? udah deal film. Udah deal filmnya tapi belum jadi film. Oh, oke. Gitu. Cuman ya ini saking banyaknya cerita Mhm. semua orang ngalamin. Ya, tapi cuman di situ doang. Jadi setelah itu nggak pernah ngalamin macam-macam. Sampai ada satu karena cerita kan cukup viral tahun 2018. Yang nonton berapa ya? Hampir 11 juta orang ya dengerin cerita itu. Sampai rumah itu tuh dijadiin kayak tempat wisata orang-orang gitu loh. Padahal aku juga nggak pernah nyebutin. Oh ya? Jadi kayak, Mister ini ya di sini ya, ini rumah eyangmu ya segala macam. Jadi mereka banyak trespass gitu. Hmm. Sampai satu hal yang bikin aku benar-benar takut kan. Mhm. Jadi ada satu kejadian waktu tanteku datang. Aku jemput dia dari stasiun Tugu Jogja. Mhm. Aku jemput naik motor, begitu sampai rumah, dia tuh di ruang tengah kan ada wastafel. Mhm. Dia lagi cuci tangan, terus tiba-tiba dia set, apa tuh? Terus dia lari ke kamarku. Mhm. Terus dia lihat ke kolong gitu, terus Kiki sini, manggil aku kan, Rizky sini. Kenapa? Kenapa tante? Ini coba kamu jongkok ke sini sama tante. Jadi kasurku tuh kasur eyangku yang masih besi itu loh. Oh iya iya. Yang iya. tinggi, kasurnya Heeh. kasur kapuk. Mhm. Kalau tidur tuh engkret-engkret gitu. Iya 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 iya. Terus iya. dia coba kamu lihat ke bawah gitu. Kenapa gitu? Mhm. Itu loh ada yang mau kenalan yang pakai baju merah, dia bilang gitu. Wow. Oh iya makanya. Aduh, ini dong sebelah dong. Iya. Nah ini ceritanya gitu ya. Karena beberapa kejadian sebelumnya aku pernah tidur tuh benar-benar ditendang dari bawah gitu. Duar gitu. Dan nanti kalau dengerin aku kasih linknya. Ceritanya banyak, panjang banget. Nah satu tuh baju merah, cewek cantik baju merah. Dia bilang gitu kan. Oke. Kata tanteku karena kan aku, udah aku nggak mau kayak gitu tan. Udah pokoknya aku nggak mau dengar kayak gitu. Nah singkat cerita dulu kalau ngedit Do You See What I See itu nggak pernah malam. Mhm. Jadi kan karena ceritanya kadang-kadang suka ekstrim. Kalau ngedit tuh aku selalu siang. Takut ya. Jadi karena itu suatu hari ada hari dimana belum nyetok buat episode besok. Hmm. Jadi jam 11 malam ngedit lah. Mhm. Terus biasa kan waktu zaman itu banyak yang sering DM, Mister ini ya foto rumah eyangmu gitu-gitu. Hmm. Jadi tuh mereka masuk aja, Hmm. benar-benar masuk ke dalam pekarangan sampai ke dalam bukan nggak dalam rumah, di luar rumah. Terus dia foto-foto satu-satu gitu. Foto dapur, foto samping, ini kamarmu ya Mister gitu. Mhm. Terus itu jam 11 malam, Oke. terus dia foto dari tampak luar. Jadi dari segini nih, misalnya jarak segini nih, dia foto. Cekrek gitu. Ya itu iya benar itu kamarku. Karena kamarku di kamar utama di depan Mhm. dan sekarang kan kamarnya kosong, jadi nggak ada tirai gitu, nggak ada Iya. korden. Di foto terus dibilang, "Ih, kok kayak ada siluet cewek baju merah gitu." Terus aku lihat. Terus dia deketin lagi, foto lagi, kirim lagi, foto lagi, kirim lagi sampai ada benar-benar di ini kan kalau ini kan apa jendela ini kan Hmm. ada ini kan cuman frosted glass ya. Oh, iya. Yang kalau di rumahku itu yang atas bening, Ada yang bawah pagarnya. frosted glass. Oh iya iya iya. Jadi kan iya. kelihatan kalau ada orang ya yang satu frosted, yang satu enggak gitu Mhm. nih. Sampai di foto terakhir tuh real banget sampai aku menggigil. Jadi yang dia foto tuh Kayak gimana? iya kayak orang Kayak Kok aku bener-bener kayak kayak bener-bener. manusia gitu. Tapi kan maksudnya gini, di bukan suatu kebetulan bukan ya suatu ini. kebetulan. Kan Pakai kalau baju pakai merah. flash kan kelihatan ya. Heeh. Bukan maksudnya dan ini masalahnya di tempat gelap di rumah. Tapi ada di dalamnya yang tadinya nggak ada kan dia foto dulu, terus habis itu ada sosok orang pakai baju merah di dalam ruangan yang emang rumah kosong gitu. Mhm. Kayak itu habis itu aku nggak bisa tidur, terus orang itu aku blok. Itu kan followers udah. Iya. Aku nggak baca cuman karena kan kelihatan ya. Mhm. Terus maksudnya nggak aku accept. Jadi kalau Iya di iya Instagram iya kan request kelihatan. ya. heeh. Terus udah kalau aku blok aja orangnya saking takutnya. Takutnya. Iya sih iya sih. Wah itu pengalaman yang
maksudnya cuman lihat foto doang, kayak terkonfirmasi gimana sih? Kan Iya. selama ini Iya di sih. beberapa cerita ada, iya tuh si cewek baju merah gitu. Kayak bukti otentik gitu Iya, ya. terus kayak pengen aku save, Mukanya kelihatan nggak? enggak. Oh. Jadi kayak miring gitu. Hmm. Miring lah gitu. Tapi kan baju merah, maksudnya Hmm. One in a Million tiba-tiba ada orang foto random, di dalamnya ada orang pakai baju merah di dalam rumah kosong. Itu kan kayak, Iya sih, itu serem banget sih. ya meskipun nggak kelihatan mukanya, cuman kan wah itu Ada benar-benar. siluet. Habis itu aku nggak jadi ngedit. Gak bisa tidur. Udah ini duluan ya, aduh, Ah, ya, ah, aduh. ah. Ya, iya kayak gitu sih pengalaman. Iya. Dan selama 4 tahun emang dulu selalu gitu. Tapi masih jadi misteri ya kenapa dia tuh iseng ya? Atau udah pernah nyari tahu? Itu jadi bikin penasaran loh. Dan orang-orang yang tinggal setelahnya, Mhm. karena pernah tayang juga kan. Oke. Hmm, Jadi ada orang yang datang, penghuni setelahku. Oke. Dan ceritanya juga banyak banget. Namanya Mas Dio waktu itu. Dan cukup ramai, ada kita bikin sampai 5 episode. wah. Tapi kan memang katanya makhluk-makhluk begitu kan ada jam-jamnya ya dia. Nah, ini nggak ada jamnya. Oh ini gak ada jamnya, dia benar. Sepanjang hari, Wah. sepanjang hari pagi siang Dia nggak takut matahari kayak suka, zombie gitu suka ya. aneh emang. Jadi dulu tuh aku pernah mainin satu peran juga tapi di TV ya. Jadi dibuatnya light lah. Hmm. Sebagai jin juga. Nah, ada beberapa scene tuh yang aku nggak paham. Akhirnya aku ngobrol sama penulisnya yang ternyata penulisnya tuh bisa melihat alam lain lah gitu. Akhirnya dia bilang, "Van, manusia dan jin itu hidupnya berdampingan." Ya memang. Gitu. Jadi nggak ada jam. Jadi mereka hidup selayaknya manusia. Ya, Dia mungkin- punya rumah, dia punya kendaraan, katanya gitu. Ya bisa jadi kadang-kadang beririsan di tempat-tempat yang aneh kayak gitu. Kayak di sini Karena ada- setelah di rumah itu aku nggak pernah ngalamin apa-apa. Jadi cuman karena di situ aja kebetulan. Tapi aku juga setelah yang dia mandi itu, aku nggak pernah ngalamin lagi. Maksudnya kayak, udah deh udah capek gitu. Nanti aku ceritain tentang Thailand ya. Cuman nggak relate. Aku pernah di Thailand seminggu dan ngalamin hal-hal yang aneh banget. Iya. Sampai ada profesor waktu itu aku sama profesor juga ada workshop. Mhm. Dia ngebotolin jin-jin itu di botol. Aneh banget, Ini random jin banget. botol ada Iya bener karena ya? wow di Asia tuh banyak banget terutama di Thailand. Terus dia botolin satu-satu. Aneh banget. Ini profesor loh. Maksudnya dia kan bukan orang klinik yang geblek gitu ya. Mohon maaf ya. Iya ya. Bukan orang yang kayak wah. Jadi dia scientific lah berarti kan. Dia gelarnya profesor, orang dia mau kesana mau workshop, dia mau present sesuatu yang scientific tapi percaya sama hal yang ya emang percaya gitu. Cuman Sampai dibotolin sampai ya. dibotolin, di botol kerating deng. Ya itu tadi cerita-cerita yang di luar film ya. Iya. Tapi sekali lagi buat warga Desa Sukawati ini kan pecinta horor. Hmm. Dan ya kita tahu selama ya beberapa tahun ini kita dibombardir sama film-film horor. Iya. Buat teman-teman nih, ya kita juga udah tahu sebelum 7 hari ini juga cukup trending juga di short movie-nya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa membuat warga Desa Sukawati itu merasa film ini berbeda banget untuk ditonton dan ya nggak boleh melewatkan film ini. Kalau menurut aku pribadi, film sebelum 7 hari ini tuh mengandung banyak makna ya. Dari dramanya, dari ya bukan film horor yang sekedar jump scare lah gitu. Karena kita di sini, aku juga ngeliat skripnya kayak mateng, semua juga solid. Dan itu kompleksnya bener-bener cerita yang utuh gitu. Jadi menurut aku sih tidak meninggalkan pertanyaan yang bikin plot hole gitu. Dan itu benar-benar buat aku ada bisa diambil hikmahnya lah gitu. Karena banyak banget kehangatan-kehangatan dalam ceritanya. Kenapa kita bisa begini, kenapa kita harus begitu. Karena yang bisa aku simpulin dari film ini sih, family will always be family gitu. Jadi film ini diselesaikan ya, nggak ada plot twist. Mungkin ada plot twist juga. Cuman Kita lihat di scene ending. Ya. Kamis Kliwon. Kamis Kliwon. Ini Kamis tayangnya Kliwon. Kamis Kliwon loh by the Iya. way. Oh ya, Iya. oh, sengaja ini. Tidak sengaja. Nggak Oh tidak sengaja. sengaja. Sama seperti aku berbaju merah hari ini tidak sengaja. Oke, akhirnya aku cerita gadis berbaju merah. Mungkin dia datang. Menurutmu, teman-temanmu di usiamu, kenapa mereka harus nonton kamu di situ? Aduh. Ya karena Karena ada. iya Iya. Coba mewing gak ada asik. Asik. harus nonton film ini karena ya bagus lah
Udah nonton berarti dirimu? Belum. Belum. Belum pada nonton ya? Belum. Final. Tapi kata orang-orang yang udah nonton Nonton bagus. Iya. bagus Iya. banget. Oke. Bahkan ada yang udah nonton 3 kali ya, maksudnya orang-orang internal ya, Mhm. gitu. Itu bukan cuma Ya. horor ya. Mm-mm. Horor, drama, action juga soalnya. Jadi sebenarnya ini film horor yang bercerita menurutku. Mhm. Oke. Jadi kan banyak film horor yang kayaknya cuma nakut-nakutin doang. Betul. Gitu, dan orang biasanya nggak happy dengan cerita seperti Dan itu. yang kadang-kadang sebel tuh kan kayak terlalu dipaksakan. Iya. Ya kan karena sekarang banyak sekali film-film yang diadaptasi dari ya kayak misalnya filmnya Do You See What I See kan aku sempat deg-degan juga tuh kan waktu wah ini filmnya terlalu pendek untuk dijadikan film yang panjang gitu. Ternyata dieksekusi sama Mbak Lele sama Mas Awi jadi waduh Luar biasa ya. saya puas sekali sebagai pemilik IP gitu ya kayak wah ini film ini ya wajib. Membanggakan gitu ya Mm-mm, jadinya. cukup sangat puas sekali sih dengan hasil akhirnya gitu ya. Ya. Ya sama seperti itu mungkin Mm-mm. karena Mas Awi dan juga tim MD juga punya kemampuan untuk melebarkan cerita sekompleks itu. Jadi memang secara teknis dan cerita ini pastinya mungkin lebih bagus daripada short movie-nya ya, aku rasa. Dan kemudian sekali lagi ini memang cerita horor yang film horor yang bercerita. Jadi kalau nonton tuh bukan cuma sekedar untuk ditakut-takutin atau ditakutinnya maksa atau jump scare-nya aneh misalnya gitu. Tapi itu mix kayak di mix together aja. Jadi kita nontonnya enak gitu secara alur. Aku bisa ngomong kayak gini walaupun belum nonton mungkin secara cerita tuh udah enak. Dan pada saat eksekusi Mas Awi itu memang very detail. Kita tuh sebagai pemain tuh dikasih tahu shot-shotnya. Oke. Jadi kita bisa punya bayangan nih di gambaran oh scene ini akan seperti apa, scene ini akan seperti apa gitu. Dan film ini ada ratingnya nggak sih? Apakah anak-anak seusia Sultan bisa nonton? Boleh dong. Oh boleh dong. Ini semua umur. Iya. Semua umur. Ini semua umur. Boleh dong. Berapa 13? 13. Oh 13. Iya, boleh dong. Jadi boleh dong. Ya seumur-umuran kamu lah ya, udah boleh. Soalnya warga nonton. desa Sukawati ini sering nobar. Wih, keren. Kadang-kadang mereka nanya, boleh nggak bawa anak gitu. Karena Kalau ratingnya dewasa kadang-kadang ya nggak rekomen. 13 itu nggak dewasa kan ya? Ya maksudnya kan Berarti PGA ya? SMP ya. SMP ya, karena SMP, pemainnya SD, juga SMP kelas 6 gitu kan udah. Saya nonton. Iya, jadi teman-teman yang suka yang punya anak-anak atau adik-adik yang masih SD SMP ya udah boleh nonton pastinya. sudah boleh. Sudah boleh. Karena Sultan sendiri kan sama Bian umurnya masih segitu ya. Pasti juga secara adegan dan cerita disesuaikan. Kayak anakku suka baca horor juga. Oh ya. Tapi ada satu Creepy Case Club itu tentang petualangan anak-anak yang menyelesaikan kasus-kasus tapi misteri. Misterinya lebih ke goib sih. Iya. Dan I see. itu senang banget, teman-temannya juga senang cerita-cerita yang kayak gitu. Iya kan? Iya. Penasaran kan kita, apalagi kalau nonton film ini kayak ini teror gimana cara nyelesainnya, belum selesai udah ada lagi. Iya karena menarik ya Gitu. antara horor dan ya pemainnya anak-anak juga Yes. gitu. Itu kan jadi kayak film keluarga lah gitu ya. Betul. Jadi kapan kita bisa nonton? Tanggal 23 Januari 2025, Iya. Kamis. Kliwon. Kamis Kamis Kliwon bener ya? Kamis Kliwon Bener, dong. Kamis Mudah-mudahan kita di-invite dan bisa nonton bareng Sultan juga, Iya Mbak Laura dong. sama Mbak Fani. Harus Pas premier ya. Sip. Oh, bentar lagi dong. Premier ya, sebentar lagi premiernya di tanggal 16 tuh. Titip tuh undangan buat di sini berarti. Halo. Jadi biasanya kalau kita nonton tuh sama MD ada 3 kota. Jadi di Jakarta, di Cirebon sama di Jogja. Oh, Oh, Cirebon biasa. juga. Biasanya gitu ya, atau di Bandung. Karena aku orang deket sana. I see. Aku dari Majalengka. Oke. Jadi kalau nonton ke Cirebon. Nggak ada bioskop, kebetulannya di Majalengka ya. Ya, jadi kita nggak sabar. Jadi tadi kalau teman-teman masih penasaran belum tahu filmnya apa, silakan dulu kepoin dulu short movie-nya sekali lagi. Search aja sebelum 7 hari short movie itu nanti kelihatan dan durasinya cukup pendek, tapi nanti sambil mengantisipasi filmnya yang panjang, tentu saja dengan tadi ya plot-plot yang sudah melebar dan pastinya produksi dari MD sama Mas Awi dan cast-cast ini tadi udah diceritain, jadi jangan sampai melewatkan film ini. Kita nonton bareng ya. Habis itu kita review sekali lagi. Oh, boleh dong. Boleh setelah dong. setelah nonton nanti kita bikin reviewnya lagi. Boleh dong. Gitu. Terima kasih nih teman-teman. Terima Sultan, kasih. Mbak Aura, Mbak Fani. Thank you. Mudah-mudahan filmnya tembus berjuta-juta. Amin. Terima kasih sudah main di Do You See What I See, dan jangan lupa kalau belum pernah dengerin Do You See What I See, dengerin dong di Spotify, Itu di temenku YouTube. nyetir macet sih. Bagus. Nice.
Kamu juga suka bukan? Dia belum nyetir, dia belum nyetir. Belum belum nyetir ya? dong. Dengerin dong. Oh iya. Nah itu biasanya pendengarnya juga cukup banyak yang anak-anak soalnya. Oh. Jadi kita termasuk horor yang ya anak-anak friendly lah, Ramah ya. ramah anak-anak. Oke gitu dulu di episode spesial kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di film-film yang lainnya. Dan film ini tentu saja kita akan nonton bersama. Gitu aja warga desa Sukawedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye-bye. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.